Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semester ini kita bertemu pada mata kuliah sistem cerdas. Sistem cerdas ini mempunyai beberapa cabang ilmu, salah satunya sistem pakar. Kita nanti belajar dulu yang sistem pakar. Di pengertian dari sistem pakar atau software expert system, yaitu sebagai penasehat atau konsultan pakar. Seperti penasehat, tapi nanti dalam bentuk software, dalam bentuk aplikasi. Sistem pakar ini akan mengumpulkan dan menyimpan pengetahuan dari satu atau beberapa orang pakar ke dalam komputer. Di pengetahuan yang disimpan nanti akan digunakan untuk solusi suatu masalah. Biasanya ada masalah-masalah tertentu yang solusinya sudah diketahui oleh beberapa pakar. Datanya nanti akan disimpan dalam database. Kalau kita nanti ada suatu masalah didiagnosa dan dicarikan solusinya dari data yang sudah disimpan. Software expert system atau sistem pakar ini yang pertama berisi knowledge base, basis pengetahuan berupa fakta, ide, atau hubungan. Motor inferensi itu bertugas untuk menganalisa pengetahuan dan menarik kesimpulan berdasarkan knowledge base. Nanti dari tadi ya, misalkan ada satu masalah, akan dicari solusinya dari database yang sudah disimpan, dari pengetahuan yang sudah disimpan di dalam database. Software user interface ini berfungsi sebagai media pemasukan pengetahuan. Kalau di dalam program yang biasa kita buat, software user interface ini berupa form untuk input data atau form untuk menampilkan data. Terus bagian dari pengertian sistem pakar ya. Ini ada beberapa contoh sistem pakar. Yang pertama, mesin ini untuk mendiagnosa infeksi bakteri dan rekomendasi pengobatan antibiotik. Sistem pakar seperti ini berarti memerlukan database data dari pakar yang mengetahui tentang bakteri dan antibiotik. Ada infeksi apa, antibiotiknya apa. Itu dimasukkan ke dalam database sebagai basis pengetahuan. Nanti usernya tinggal memasukkan contoh infeksinya apa, gejala infeksi, nanti antibiotiknya sudah otomatis tampil. Prospektor ini untuk mencari dan menemukan biji deposit mineral dan batuan. Biasanya di perusahaan tambang, digunakan di perusahaan tambang. Kalau delta ini untuk personal maintenance mesin lokomotif listrik diesel, untuk perawatan mesin lokomotif diesel. Ini perawatan tentunya berhubungan dengan misalkan ada kerusakan pada bagian mesin, ada kerusakan pada bagian tertentu, nanti cara membetulkannya bagaimana. Lalu yes MVS ini untuk membantu operator komputer mengontrol sistem operasi MVS, multiple virtual storage. Lalu ACE itu troubleshooting pada sistem kabel telepon. Kalau ada kabel telepon yang putus, mencari lokasi titik putusnya. Ini beberapa contoh dari sistem pakar ya. Lalu klasifikasi dari sistem pakar,
Kontrol ini untuk loop terbuka dan tertutup. Ini belum tadi ya, konsep sistem pakar dulu ya. Di konsep sistem pakar biasanya menggunakan representasi pengetahuan if then. Kalau di dalam kode program pakai if then. Jika ada kondisi tertentu, then mengerjakan apa. Proses pembuatan sistem pakar ini dilakukan oleh knowledge engineering, domain expert, dan end user. Knowledge engineering ini memilih software dan hardware untuk pembuatan sistem pakar. Tidak selalu menggunakan hardware, misalkan komputer gitu ya, atau laptop, tergantung sistem pakarnya ya. Softwarenya ini juga bukan selalu software database, tergantung sistem pakar yang dibuat. Lalu tugas pakar domain nanti menyediakan pengetahuan dan teknik pemecahan problem yang dihadapi. Ini yang untuk mengatur knowledge base-nya tadi ya. Jadi untuk membuat pakar tertentu nanti yang dibutuhkan data apa saja. Lalu klasifikasi sistem pakar, kontrol ini untuk loop terbuka dan tertutup, untuk perulangan terbuka dan tertutup. Debugging itu mencari proses kesalahan dan menemukan solusinya. Diagnosis ini mendiagnosa produk atau sistem yang tidak berfungsi. Interpretasi, menafsir dan memahami situasi atau perspektif suatu peristiwa. Planning ini untuk merumuskan metode yang dapat mendekatkan pada tujuan. Misalkan tujuannya sama, itu metodenya ada beberapa metode. Nanti dicari metode yang paling cepat untuk mendapatkan tujuan. Yang terakhir, prediksi ini meramalkan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ini teori tentang sistem pakarnya. Nanti untuk prakteknya, kita akan mencoba membuat sistem pakar tentang kerusakan motor. Jadi kalau ada kerusakan motor, nanti rusak motornya di bagian apa, lalu solusinya, cara menentukannya seperti apa. Untuk penilaian seperti biasa, penilaian dari presensi Anda, lalu ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan tugas. Sekarang tugasnya ya. Nanti tugas yang pertama kita membuat proyek motor, proyek kerusakan sistem pakar permasalahan sepeda motor. Yang pertama kita memasukkan dulu basis datanya. Pada kerusakan motor itu yang kita masukkan data apa saja. Data yang pertama itu data macam kerusakan. Ini knowledge base-nya, basis datanya. Pada motor itu kerusakan atau kesalahan bisa terjadi pada bagian transmisi, bisa pada sistem kemudi, sistem suspensi, bisa kerusakan pada roda, rem, lampu, instrumen, klakson, atau bagian mesin. Data-data seperti ini didapatkan dari pakar yang mengetahui tentang kerusakan motor. Dari satu macam kerusakan ini, misalkan pada bagian transmisi daya, nanti akan diuraikan. Transmisi daya itu biasanya ada kerusakan apa saja. Ini macam kerusakan yang utama ya, ini kerusakan utamanya.
Nanti dari tiap macam kerusakan akan dilihat jenis kerusakan. Jenis kerusakannya. Misalkan pada bagian mesin, kerusakan pada bagian mesin, ini jenis kerusakannya. Di bagian mesin itu bisa, misalkan motor tidak dapat berputar cepat. Atau yang lain, misalkan kehilangan daya, es buang warna hitam. Ini yang bagian mesin. Atau bisa yang lain, misalkan kerusakan pada bagian transmisi daya. Ini bisa koplingnya slip atau kopling sukar untuk bekerja. Nanti dari jenis kerusakan ini akan dipecah lagi setiap jenis. Ini mempunyai ciri kerusakan. Misalkan ciri kerusakan dari motor tidak dapat berputar cepat. Ini ciri kerusakannya bisa sekringnya terbakar atau terminal baterai longgar atau baterai dalam keadaan kurang terisi. Diagnosa ini cara solusinya, cara membetulkannya. Misalkan sekring terbakar ini. Misalkan C001 sekring terbakar, ini solusi cara membetulkan. Oke, ini yang dinamakan knowledge base, basis data pengetahuan. Jadi ini dimasukkan dulu semua, ini data-datanya dari pakar tadi, pakar yang mengetahui tentang kerusakan motor dan solusinya. Kalau ini sudah dimasukkan semua, nanti pemakai melakukan penelusuran kerusakan. Penelusurannya berdasarkan data yang telah diinput. Ini berdasarkan data yang telah diinput tadi. Misalkan ada kerusakan pada bagian mesin tadi, ada kerusakan pada bagian mesin. Lalu jenis kerusakannya motor tidak dapat berputar cepat. Lalu cirinya sering terbakar. Jadi di sini ada solusinya ya. Saya akan menjelaskan bagian-bagian dari. Ini yang video ini untuk bantuan. Kalau ingin lebih memperjelas, nanti bisa kita carikan videonya. Berfungsi sebagai penyumbat bahan bakar sebelum digunakan. Kedua, klep atau jarum pelampung atau floater valve berfungsi mengatur masuknya bahan bakar ke dalam bangku karburator. Tiga, pelampung atau floater berfungsi mengatur. Itu nanti untuk sistem pakar kerusakan motor yang kita buat nanti ya. Nah, untuk programnya ini bisa dibuat menggunakan beberapa program, bisa menggunakan VBNet atau Visual Basic yang lama, bisa juga pakai Delphi atau yang lain. Nanti untuk ini dibuat masih pakai VB6 ya. Di programnya masih program yang ringan VB6 ya. Kalau Anda belum punya nanti bisa saya share program VB6-nya di grup WA. Kalau Anda mau di rumah misalkan punya laptop, mau nyoba bisa Anda coba pakai VB6.
Sampai di sini dulu. Silakan kalau ada yang Anda tanyakan. Agusnya ada 2 ya. Satu. Agus, Ahmad, Arwani, Ana Fitriani, Aprilianto, Agus Susanto, Dayu Prasetyo, Dian Nora, Palahul, Guntur. Prasetyo, Muhammad Nur Hafid, Rofiatun, Sekar Ayu, Ria Ardianto, Vicky Tejo, Wahyu Budianto, Widi Ridho. Kalau ada pertanyaan bisa diketik di chat ya, di setting ini ya. Ini untuk yang sistem pakar kerusakan motor kita buat setengah semester sampai pertemuan 7 ya. Ini buatnya pakai VB ya. Dengan ini desain formnya ya. Nanti berarti ada yang pertama tadi form macam ya. Ini pakai VB ya, VB 6 ya. Form macam, lalu form jenis, form ciri, form menu utama, form penelusuran tadi ya, form penelusuran untuk menelusuri kerusakan dan menu utama. Kita pakainya yang VB6 ya. VB6 ini programnya tidak terlalu berat, nanti bisa kita share di grup WA. Ini untuk setengah semester sampai pertemuan 7. Nanti setelah mid semester, tugas yang kedua, program yang kedua kita membuat simulasi lampu lalu lintas. Simulasinya pada pertigaan. Ada 2 lampu merah dan 1 lampu hijau. Nanti kita atur kalau lampunya hijau, mobilnya ini otomatis jalan. Yang lampu merah, mobilnya berhenti. Pergantian lampunya nanti otomatis. Kalau sudah detik kedua, nanti lampu yang hijau menjadi kuning. Kalau ini semula hijau, nanti otomatis menjadi merah. Yang ini sama, lampu merah ini kalau sudah detik kedua menjadi kuning, semula merah jadi hijau. Kalau lampunya sudah hijau, mobilnya otomatis jalan. Ini sama, ini menggunakan VB6 ya. Akhirnya pakai VB6. Visual Basic 6. Ini nanti contoh programnya. Angka di lampu merah dan hijau ini salah satunya sama ya, harus sama ya. Supaya nanti perubahannya yang semula hijau jadi merah, merah jadi hijau ya. Otomatis. Dua angka di 2 lampu merah ini tidak boleh sama. Kalau angkanya sama nanti hijaunya ada 2. Hijaunya harus salah satu. Yang lampunya hijau, mobilnya bergerak. Kalau lampu merah, mobilnya berhenti. Detik kedua, ini semula merah nanti jadi hijau, jadi kuning, lalu 0 hijau, jalannya. Sama ya. Ini mungkin geraknya terlalu cepat. Ya.
Kecepatan geraknya nanti bisa diatur menggunakan timer ini. Di timer ini ada intervalnya. Kita buat 1000. 1000 itu standarnya 1000 ya. Di satu perulangan, 1 detik, satu perulangan itu 1000 intervalnya. Ini prinsipnya lampu yang hijau ini harus tetap satu ya. Kalau misalkan membuat perempatan, ada perempatan berarti satu lampu hijau, 3 lampu merah. Angka pada lampu merah nanti tidak boleh ada yang sama. Kalau ini misalkan pengaturannya perubahannya tiap 15 detik, berarti nanti di lampu hijau pertama 15, lampu merah yang pertama 15, lampu merah kedua 30, lampu merah ketiga 45. Pakai VB6 ya. Kalau pakai VBNet juga bisa, tapi kalau kita VBNet-nya kita share ke WA terlalu besar, filenya terlalu besar. Kalau Anda sudah punya VBNet sendiri, bisa nyoba pakai VBNet. Ini yang dipakai gambar mobil ini menggunakan image, menggunakan image ini ya. Ini untuk gambar mobil. Nah, lampu lalu lintas ini menggunakan shape ini. Shape ini bisa kotak, bisa bulat, bisa lonjong. Menggunakan pakainya shape. Ini kode programnya. Ini pakai if seperti ini ya. Ini intinya kita menggerakkan objek tanpa menekan tombol. Objeknya bergerak sendiri menyesuaikan dengan kode program yang kita buat. Nanti untuk program yang ketiga ini kita buat sekitar 3 kali pertemuan. Yang traffic light ini kita buat kira-kira nanti 3 kali pertemuan. Lalu berikutnya kita buat contoh game sederhana, game roket. Ini ada roket. Roket ini nanti kita gerakkan dengan tombol panah 4 arah. Panah kanan, kiri, atas, bawah. Kalau kita tekan tombol panah kanan, roketnya bergerak ke kanan. Kita tekan panah kiri, bergerak ke kiri. Bedanya dengan yang simulasi tadi, kalau simulasi tadi objeknya bergerak otomatis tanpa penekanan tombol.
Kalau ini nanti kita menggerakkan objek menggunakan tombol, sesuai tombol yang kita tekan. Lalu yang ini ya peluru ya. Peluru nanti ini bisa kita tembakkan dengan tombol spasi. Kita tekan spasi, ini akan menembakkan peluru. Lalu pesawat ini akan bergerak otomatis horizontal dari tepi kiri ke tepi kanan. Nanti kalau pelurunya ini pesawatnya terkena tembakan peluru, kita tampilkan gambar api pada pesawat. Ini untuk menampilkan gambar api di pesawat yang terkena tembakan. Lalu gambar awan ini untuk background, latar belakang. Player ini nama pemain yang akan main roket ini. Start ini tombol untuk mulai permainan. Saat baru dijalankan pertama kali ini belum bisa digerakkan. Roketnya belum bisa digerakkan. Pesawatnya ini juga masih belum bergerak. Nanti kalau diklik tombol start, pesawatnya baru bergerak, roketnya ini bisa kita gerakkan. Skor itu nanti untuk kalau pesawatnya terkena tembakan, skornya bertambah 10. Time ini untuk lama permainan. Nanti kita atur misalkan hanya 15 detik. 15 detik permainan. Kalau timnya sudah 0, jadi timnya nanti berkurang ya. 15, 14, 13 sampai 0. Kalau sudah 0, permainannya berhenti. Lalu data player dan data skornya ini disimpan di tabel roket ini. Playernya siapa, skornya berapa. Itu kira-kira permainannya ya. Ini kalau kita jalankan. Ini saat pertama ini pesawatnya belum bergerak, roketnya belum bisa kita gerakkan dengan tombol panah. Saya harus mengisi nama playernya dulu. Nanti kalau ini kita klik start, pesawatnya baru bergerak. Pesawatnya bergerak, terus roketnya bisa kita gerakkan dengan tombol panah dan tombol spasi untuk menembak. Timnya ini akan berisi angka 15 sampai 0. Dan sudah start ya. Ini saya panah kanan, roketnya ke kanan, panah kiri, panah atas, panah bawah. Ini kalau di spasi menembak. Kecepatan pelurunya bisa kita atur nanti ya. Ya. Cepat pelurunya. Kalau terkena tembakan, skornya bertambah 10. Kalau sudah 0 ya, sudah 0, permainannya berhenti. Nah, coba lagi. Kalau terkena tembakan, pesawatnya kembali dari kiri. Ini main lagi, kalau yes, nanti kita main kembali dari start.
Kalau no sudah selesai. Itu nanti yang kita buat ya. Ada 3 program. Yang pertama sistem pakar kerusakan motor ini, lalu nanti simulasi lampu lalu lintas tadi. Simulasi lampu lalu lintas, lalu yang ketiga game roket. Silakan kalau ada yang Anda tanyakan belum kita akhiri. Prakteknya kita mulai Jumat depan. Untuk presensinya, presensi di Siakat nanti saya kasih tahu lewat grup WA. Kalau Anda sudah siap, kalau sudah siap Anda bisa presensinya. Nanti tunggu pemberitahuan lewat WA. Materinya selalu di-share ya. Kalau yang ini kan belum ada worksheet. Worksheetnya nanti mulai minggu depan. Kalau video bisa dilihat di Siakat. Setiap pertemuan di video selalu ada di Siakat. Bisa Anda putar ulang lewat Siakat. Pertemuan saya pakai Zoom ya. Karena jaringannya tidak terlalu kuat. Kalau streaming YouTube jaringannya harus kuat. Tempat saya ini kurang kuat jaringannya. Maaf ini pakai Zoom. Kalau tidak ada pertanyaan lagi saya akhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.